Halo guys, kembali lagi dengan kami Divisi InX di konten seputar FTHI. Welcome back di konten ini, konten lanjutan dari konten sebelumnya. Di sini kita akan membahas keresahan anak-anak TI terutama ya, yaitu pas libur semester itu mending nyari shift kerja atau ngulik ilmu tambahan. Jadi mungkin pertama-tama banyak banget nih anak TI yang bingung kalau semisal kita ngulik ilmu, ada nggak sih benefit yang kita dapat? Terus juga ngabisin waktu libur nggak sih malahan? Jadi kayak sumber-sumber yang aku baca teman-teman dari website Unpas, ini tuh ada suatu kutipan yang aku ambil, yaitu mengisi waktu luang dengan cara mengerjakan sebuah proyek bisa dilakukan bagi kamu untuk memiliki keahlian spesifik seperti membuat web, membuat aplikasi, dan lain-lain. Terlebih job di bidang IT itu nggak akan sepi. Oleh karena itu, kelebihan dalam ngulik ilmu libur semester tuh pastinya bisa membuka wawasan buat anak TI lebih luas lagi. Dan juga nggak harus berpatokan sama apa yang diajarin di kuliah gitu. Terus juga bisa nambah wawasan kita dengan cara membuat program atau aplikasi yang bisa nge-solve masalah-masalah di kehidupan nyata. Dan setelah dari kelebihannya tadi, sekarang kita membahas jadwal yang ideal buat waktu kita ngulik ilmu pas libur semester. Di sini aku ada beberapa saran sesuai sama sumber yang saya lagi dari Quora, yaitu sediakan waktu belajar pemrograman di luar jam kuliah. Ini udah pasti karena kita kan ini konteksnya pas libur semester ya. Dan pastikan Anda bisa betah belajar di komputer, di depan komputer at least sekitar 2-3 jam. Jadi kesimpulan yang saya ambil ini aku kasih saran waktu dari sekitar jam 8 malam sampai 10 malam. Kalau misalkan nggak bisa fokus di malam, kalau nggak kalian tuh malam tuh waktunya main. Ya kalian bisa jam 12 siang sampai jam 2 siang. Terus juga kalau misalkan semisal kalian morning person gitu bisa kalian lakuin mulai jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi sebelum mulai aktivitas, otak kalian tuh masih fresh semua. Dan sebenarnya aku simpulin lagi, waktu belajar ini tuh tergantung kalian masing-masing. Misal kalian bisa jam segini, ya oke, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada pressure gitu. Jadi kalian nyantai belajarnya enak dan semua yang kalian pelajari itu masuk. Yang penting tadi sekitar 2-3 jam. Terus juga sisa waktu setelah belajar tuh ngapain aja? Ya nyantai lah, apalagi gitu. Lakuin aja hal yang bermanfaat kayak olahraga, misal ngumpul, me time bareng keluarga, makan, main game gitu. Olahraga, banyak hal-hal yang bisa kalian lakuin gitu. Jadi nggak semata-mata waktunya kosong gitu aja. Tapi aku masih takut sih bang buat ngulik ilmu. Takutnya ngerugiin atau ngebuang banyak waktu yang harusnya buat libur, tapi malah buat belajar. Jangan takut guys, jadi kalau kita belajar itu nggak ada yang namanya rugi. Belajar itu selalu ada keuntungan yang bisa kita dapat, meskipun nggak saat itu juga, tapi itu pasti ilmu itu akan berguna buat kedepannya. Di sini aku udah ngerangkum yang aku cari juga dari beberapa sumber yang terpercaya di internet. Keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita ngeluangin waktu buat belajar saat libur semester. Bagi anak FTI yang pertama, peningkatan pengetahuan. Jelas mengumpulkan waktu luang buat belajar, nambah ilmu baru, kayak nambah pengetahuan gitu. Ada pepatah yang bilang semakin kita belajar semakin kita mengetahui gitu. Jadi ya jelas nggak ada ruginya kan. Dari poin yang pertama ini kalian tuh bakal dapat pengetahuan lebih lagi mungkin dari teman-teman kalian gitu. Jadi teman kalian baru bisa ini, kalian udah bisa yang lebih dari mereka gitu. Maka lanjut ada poin kedua, itu meningkatkan keterampilan. Mulai mengeksplor ilmu baru, kita juga bisa mengembangkan keterampilan baru, baik akademis atau yang non akademis gitu. Kayak keterampilan pemrograman, komunikasi, juga keterampilan manajemen waktu. Terus ada poin berikutnya, peningkatan produktivitas. Jadi kita bisa pakai waktu libur buat belajar untuk membantu kita memanfaatkan waktu secara produktif. Jadi nggak kita buang-buang kayak mungkin pusreng 12 jam gitu kan, ya malah bikin stres gitu kan. Mending kita belajar, kita bisa gunain waktu secara produktif dan ada hasilnya gitu, bukan cuma marah-marah gara-gara kita low stress gitu. Terus juga membuka peluang, menambahkan pengetahuan dan keterampilan baru dapat membuka peluang bagi kita di masa depan gitu. Misal
Bisa yang awalnya kita nggak bisa apa-apa, gara-gara belajar itu kita bisa jago bahasa C, bisa. Itu kan bisa membuka peluang kita buat di depannya di kerjaan, jadi kita bisa apply pekerjaan yang berhubungan sama apa yang kita pelajari dulu gitu. Terus peningkatan kreativitas, eksplorasi ilmu itu dapat meningkatkan kreativitas kita dengan memberi kita pandangan yang berbeda-beda tentang dunia, dan mungkin dan memungkinkan kita untuk membuat hubungan antara konsep-konsep yang beda-beda. Jelas kalau kita semakin belajar, kita akan semakin mengeksplor kreativitas dari apa yang kita punya gitu. Dan itu mengapa setelah kita menemukan poin-poin keuntungan yang tadi, dapat simpulkan bahwa belajar semester itu bukanlah suatu kerugian, tapi malahan suatu keuntungan yang bisa kita dapat dan dirasakan untuk masa depan. Jadi opini saya, ngulik ilmu lebih lagi di semester itu yang udah jelas ya, berdasarkan poin-poin tadi, itu adalah suatu keuntungan yang kalian bisa dapat daripada kalian lakuin hal-hal yang anggap aja nggak guna, nggak penting, cuma buang-buang waktu. Mending nambah ilmu biar kalian bisa lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih kreatif, dan juga ilmu yang kalian pelajari itu nggak sia-sia, sih berguna buat di masa depan nanti. Dan intinya semua yang kalian pelajari selama kalian libur semester terutama, itu nggak akan sia-sia, nggak akan hilang gitu aja kalau kalian emang belajarnya sungguh-sungguh. Dan itu bukanlah menjadi sebuah kerugian, tapi akan tetap menjadi profit buat kalian, benefit buat kalian yang bisa kalian manfaatin dan kalian gunain di masa depan nanti. Tadi kan kita udah bahas tentang yang pas liburan semester kita boleh ilmu tambahan. Oke, misalkan ada yang mau bilang nih, Bang, aku mau kerja aja bang, nggak mau belajar, karena kerja itu mungkin bisa dapat pengalamannya lebih kalau kita belajar. Oke, kita akan bahas kalau kita part time kerja pas liburan. Setelah kita bahas ngulik ilmu tadi, sekarang kita mau bahas tentang ambil part time saat libur kuliah. Pertama-tama mungkin kita mulai dengan kelebihannya dulu. Menurut dari sumber artikel OSC, ada beberapa kelebihan yang masih kita dapat kalau kita part time kerja saat semester. Yaitu pertama, jelas dapat uang saku tambahan. Kayak kita misalkan freelance atau ambil part-time di mana di toko gitu, jelas itu bisa nambah uang saku tambahan buat kita buat beli-beli barang yang kita inginkan gitu. Terus juga jelas pengembangan keterampilan. Kalau kita kerja ambil freelance atau ambil part-time gitu, jelas kita bisa menambah keterampilan kita. Contoh dari kayak misalkan hard skill kita, kayak misalkan kita kerja jadi waiter atau jadi barista atau jadi freelance apa, kan secara nggak langsung itu kita nambah keterampilan kita gitu. Juga kayak kita menjadi punya rasa tanggung jawab atas kerjaan yang kita ambil gitu. Lanjut, membangun koneksi. Part-time atau freelance di libur semester juga bisa sama teman-teman buat nambah koneksi atau relasi. Misal ketemu banyak orang, kayak ketemu banyak klien, banyak customer, kan itu mau nggak mau jadi kalian tuh membangun koneksi antara customer kalian. Ya masa kalian kerja part-time, misal jadi barista, terus kalian diem-diem aja gitu kan, ya ntar kalian bisa dimarahin bos, kayak barista nggak ramah gitu. Jadi kan kalian mau nggak mau ya harus ramah sama customer, jadi membangun koneksi sama customer, akrab sama customer, biar kalian disayang bos, gaji kalian juga stabil gitu. Dan juga banyak customer yang datang lagi ke toko kalian itu. Dan dari masih banyak ya kelebihan-kelebihan yang bisa kalian dapat. Cuma aku ambil beberapa poin-poin aja biar nggak durasinya kelamaan. Dan setelah kita bahas kelebihannya, ini ada satu big question gitu. Adakah kerja paruh waktu yang cocok buat anak-anak seperti kita yang masih kuliah? Dan gak usah lama-lama lagi, aku kasih saran beberapa list pekerjaan yang mungkin cocok buat kalian. Sekali lagi ini tergantung minat kalian dan kemauan kalian. Yang pertama ada freelance. Freelance sih sebenarnya masih banyak cabang ya teman-teman. Jadi kayak freelance editor video, scriptwriter, data entry, website developer, dan lain-lain. Gak hanya nambah uang saku, pengalaman aja. Kalau misalkan kalian freelance, apalagi apa yang kalian freelance kan itu sesuai dengan apa yang kalian pelajari di kuliah. Itu jelas, selain kalian dapat duit, kalian juga dapat ilmu yang sesuai sama jurusan kalian yang bisa berguna buat kuliah kalian ke depan. Yang kedua ada barista nih. Kalau misalkan kalian anak-anaknya kopi banget, suka ekspor kopi, kalian bisa cocok jadi barista. Karena di sini juga kalian bisa nambah skill kalian bikin kopi terutama.
dan juga nambah skill komunikasi kalian dengan orang lain. Selanjutnya ada fotografer. Ini bisa kalau anak-anak DKV ini ambil part time jadi fotografer gitu. Ya misalkan kalian nggak ada kamera gitu ya, kalian bisa cari sebuah instansi atau sebuah tempat boga fotografi gitu yang cuma pakai jasanya aja. Jadi di sana tuh udah disediakan kamera-kamera. Jadi kalian tinggal berangkat dan kamera udah ada dari bos gitu. Kalian tinggal jadi fotografer aja. Yang selanjutnya ada translator. Ini kalau misalkan kalian jago dari bahasa-bahasa asing selain bahasa Indonesia, itu jadi translator atau penerjemah. Lumayan dari segi income itu lumayan sebenarnya. Cuma kita di sini yang susahnya adalah cari agen yang cocok atau yang menerima kalian jadi translator. Jadi kalian juga harus jelas punya skill bahasa Inggris terutama yang mumpuni biar kalian diterima oleh agen-agen tour guide trip gitu, biar percaya sama kalian. Oke, next ada desainer. Desainer cocok kalian yang punya skill dan rasa di bidang seni yang tinggi. Walaupun kayak terdengar susah gitu, tapi pekerjaan ini sangatlah menguntungkan dan menggiurkan jika mempunyai skill yang mumpuni. Skill membuat desain ini juga digunakan dalam bidang UI UX dalam sebuah website yang digunakan oleh user. Itu mengapa skill ini bermanfaat sekali jika dikembangkan ke depannya gitu. Tentu masih banyak lagi list kerjaan yang ingin kita kasih, tapi durasinya itu kayaknya nggak cukup, jadi kita kasih beberapa aja. Atau kalian bisa cari kayak di Google gitu, kayak list website part-time atau freelance yang cocok buat anak kuliah. Terus mungkin ada nih ketakutan dari kalian sebelum mulai kalian part-time, kayak misal takut banyak waktu yang kebuang sia-sia yang harusnya dipakai buat main sama teman. Jadi gini, nggak usah takut ya, karena semua hal yang kalian lakukan jika itu produktif, positif, itu nggak akan bikin rugi. Di sini part-time kalian tuh bisa dapat, ya jelas dapat uang gitu. Misalkan saku dari keluarga kalian tuh cuma cukup buat makan, bensin gitu. Kalian pengen beli kayak ya apa yang kalian inginin gitu. Ya kalian bisa dapat uang itu dari part-time, dari nabung gitu. Dan di sini juga jangan takut apa yang kalian lakukan dan hasilnya nggak seberapa, kayak nggak imbas sama apa yang kalian kerja lama gitu, hasilnya dikit. Nah, di sini tuh ada undang-undang yang mengatur berdasarkan pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Bekerja secara paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam satu hari dan kurang dari 35 jam selama 1 minggu. Dan juga dari sumber daya yang kami dapatkan, rata-rata pendapatan dari part-time itu sekitar 100 sampai 300 per hari, tergantung kalian kerja di mana. Dan logikanya kalau dihitung selama sebulan ya sekitar dapat 1 juta sampai 2 juta per bulannya. Namun itu tergantung di mana kalian kerja dan berapa lama waktu yang kalian habisin buat kerja. Jadi tadi itu hitungan kasarnya. Kalau untuk teknisnya itu tergantung kalian part-time di mana. Dan sisanya apa bang? Waktunya nggak kerja. Ya kalian nyantai-nyantai main sama temen gitu, nikmatin liburan. Jadi satu hari itu 24 jam, 8 jam buat tidur, jadi tinggal 16 jam. Dan 7 jamnya dipakai buat kerja, ya sisanya masih banyak. Kalian bisa ngelakuin buat main-main, hangout sama teman, main game itu bisa. Dan di sini secara opiniku pribadi sih, sebenarnya part-time itu cocok buat kalian, sobat FTI terutama. Karena selain dapat uang saku tambahan, kalian juga bisa nambah pengalaman, seperti nambah relasi, pengalaman, nambah hard skill juga buat kalian. Dan pesanku cuma satu, ada pepatah yang bilang satu musuh terlalu banyak, 1000 teman pun masih kurang. Jadi kita tuh nggak pernah tahu siapa orang sekitar kita sebenarnya. Jadi oleh karena itu gak ada salahnya kita untuk membuka relasi kita sebanyak-banyaknya ke semua orang yang kita temui. Dan juga itu juga membuka banyak peluang buat kita di masa depan. Siapa tahu teman kita itu nanti bisa membantu kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kerja kita yang asli. Nah, jadi setelah kita jelaskan panjang lebar mana yang lebih bagus, balik ilmu baru atau bekerja paruh waktu atau part time di libur semester, ya mending main game. Enggak, canda-canda. Di sini menurutku terserah teman-teman. Mungkin teman-teman mikir aku mending nambah ilmu berguna buat di kuliahan nanti. Ya, nguliklah ilmu. Atau misalkan aku mending part-time soalnya ada duitnya. Ya udah kalian tinggal part-time dan ambil part-time yang sesuai sama minat kalian. Jadi kalian nggak tertekan pas kalian kerja dan pengalaman kalian juga bagus. Atau mungkin kalian gini, bang aku mau ambil dua-duanya, mau ngulik ilmu terus part-time. Ya silakan. Semakin banyak yang kalian ambil semakin baik buat kalian, tapi dengan catatan itu semua nggak ganggu kesehatan kalian, jadi tetap bikin kalian fokus gitu. Dan juga kalian juga harus pikirin jika nanti
udah masuk kuliah, mau lanjut kerja, atau kalian mau cut part time itu. Soalnya kan tergantung sama jadwal kuliah kalian. Yang jelas kalian jangan melupain tujuan kalian di Salatiga yaitu kuliah, atau tujuan kalian di UKSW itu kuliah gitu, bukan buat kerja. Oke? Mungkin segitu dulu Sobat FTI, konten dari kami seputar FTI. Aku Yordan, sampai jumpa di konten-konten kesempatan berikutnya. See you, thank you.